Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, ekonom Faisal Basri mengkritik keras Presiden Joko Widodo soal utang negara. Faisal menilai bahwa Jokowi telah melakukan kebohongan publik terkait utang negara. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Faisal menjelaskan bahwa utang negara Indonesia saat ini mencapai 8.000 triliun rupiah atau setara dengan 40% dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa utang negara Indonesia masih dalam aman atau batas terkendali. Namun Faisal membantah klaim tersebut. Apakah Jokowi berbohong soal utang? Apakah rasio utang Republik ini di titik aman? Mungkinkah bangun negara tanpa utang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Ishak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan kali ini kabar tidak baik dan juga dikatakan oleh ekonom Faisal Basri terkait lagi-lagi Presiden Joko Widodo menyatakan, diklaim oleh Faisal Basri kebohongan terkait utang Indonesia, dan jika dihitung di media sosial pun ada yang viral, setiap kepala penduduk Indonesia ini membayar sebesar 28 juta rupiah untuk patungan melunasi utang negara ini. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Ishak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita mencermati ya, jadi kebijakan rezim Jokowi selama 10 tahun terakhir, ya, jadi 2 periode ini memang lonjakan utang pemerintah, ya, utang negara, tepatnya itu memang naik sangat drastis. Ya. Bisa coba menghitung ya, tadi beberapa dalam 10 tahun terakhir ini memang rezim Jokowi ini sudah meningkatkan utang negara sekitar 200%. Jadi dari tahun 2014 sampai tahun 2023. Ya. Kalau tadi dikatakan utang pemerintah, utang negara itu sudah mencapai 8.040 triliun ya. Jadi dan itu masih di bulan November ya. Dan bulan Desember itu mungkin ada tambahan eh, lebih besar lagi sehingga mungkin lebih dari 8.100 triliun. Dan tahun ini juga diperkirakan akan ada tambahan utang lagi sekitar 600 triliun. Jadi ya bisa angka utang Indonesia di akhir pemerintahan Jokowi ini bisa mencapai angka 9.000 triliun. Jadi memang angka yang sangat besar sekali. Begitu kira-kira Bung Andi. Baik, Bung Ishak, dan juga tadi dikatakan bahwa kenaikannya bisa mencapai 200% gitu ya, Bung Ishak, dari awal pemerintahan. Dan ini menunjukkan apakah pemerintahan Jokowi sebagai rezim yang bisa dicatat oleh sejarah, rezim yang doyan hutang, dan dengan capaian nominal utang tadi, atau pemerintah pusat itu dikatakan hutangnya jumbo gitu, Bung Ishak. Iya, saya kira uh, utang porsi utang pemerintah sekarang ini kalau dibanding dengan penerimaan ya, dan juga dibanding dengan anggaran belanjanya, memang cukup fantastis ya. Uh, itu kalau kita lihat dari rasio ya, jadi misalnya kita lihat antara biaya bunga utang saja ya, yang sekitar 400 triliun dibandingkan dengan uh, belanja pemerintah pusat itu sekitar 20 20 sampai 25%. Jadi memang cukup besar. Kemudian juga kalau kita lihat dibandingkan ya dengan rezim-rezim sebelumnya, misalnya kalau rezim SBY yang juga 2 periode itu tingkat kenaikan utangnya itu hanya sekitar 100%. Ya. Dan Jokowi tadi ya memang 2 kali lipat ya sampai 200%. Artinya
ada yang salah di dalam pengelolaan negara kita ya. Karena juga indikator-indikator ekonomi kita juga tidak lebih baik ya dibanding 10 tahun terakhir gitu. Jadi kita lihat angka kemiskinan, angka pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi juga ya masih rata-rata eh, yang mediocre, jadi hanya sekitar 5% ya, bahkan tidak bisa tumbuh sampai 6% di pada masa periode sebelum Jokowi ya. Jadi nah, negara kita tumbuh sampai 6% gitu. Bahkan di masa Orde Baru pertumbuhan ekonomi kita itu bisa sampai 7-8%. Nah, sehingga memang ada yang aneh begitu. Jadi utang kita ini dengan sangat sangat tinggi ya, tapi kondisi ekonomi kita ya biasa-biasa saja, tidak ada perbaikan yang lebih baik gitu. Justru malah trennya lebih buruk. Jadi ini yang membuat kita berkesimpulan bahwa selama rezim Jokowi ini uh, pengelolaan utang negara, pengelolaan anggaran negara ini semakin buruk, dan ini akan sangat berbahaya bagi masa depan ekonomi Indonesia dan juga bagi rakyat Indonesia. Saya kira gitu. Yang... Baik, tadi terkait lagi-lagi yang juga Anda sampaikan terkait ini cukup membahayakan dan juga bisa disebabkan oleh masifnya proyek-proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi saat ini yang juga tadi disebutkan hingga 200% kelonjakan naikkan terkait hutangnya, dan juga rencana tahun ini ada 600 triliun lagi akan ditambah. Dan bagaimana taraf membahayakan bagi negara ini yang dimaksud Bung Ishak? Ya, saya kira konsekuensi utang ya, adalah kita harus membayar bunga ya, yang lebih banyak. Jadi semakin tinggi pemerintah menarik utang ya, maka pembayaran bunga juga akan semakin tinggi karena tidak ada utang yang gratis gitu. Dan bunga utang yang ditarik oleh pemerintah ya, eh, dengan kalau kita lihat ya, sebagian besar utang pemerintah saat ini kan tidak lagi dalam bentuk utang luar negeri ya. Jadi kalau dalam beberapa tahun terakhir itu hanya di kisaran 11-12% utang luar negeri kita, dan sebagian besar dalam bentuk obligasi negara ya, SBN. Dan SBN ini tingkat suku bunganya mengacu kepada pasar ya. Jadi semakin berisiko satu negara, maka tingkat obligasi atau suku bunga obligasinya itu semakin mahal gitu. Dan kalau kita lihat memang obligasi, jadi yield obligasi pemerintah, utang surat utang pemerintah Indonesia ini memang sangat tinggi gitu dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara ya. Misalnya beberapa tahun 2023 ya, rata-rata suku bunga obligasi pemerintah itu di kisaran 6-7% gitu. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan seperti Malaysia, ya, Thailand, ya, apalagi Singapura yang itu di bawah 5%, gitu. Bahkan ada yang 2-3%. Artinya semakin tinggi suku bunga, maka uh, beban ya, anggaran untuk membayar uh, belanja pembayaran bunga ini makin semakin besar gitu. Dan kalau ini terbukti ya, kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini biaya pembayaran bunga utang pemerintah itu sudah mengalahkan seluruh belanja pemerintah pusat. Jadi belanja utang itu sudah mengalahkan belanja pembayaran gaji, belanja barang, ya, kemudian juga belanja modal yang infrastruktur, ya, belanja subsidi, ya, bansos itu paling paling besar anggaran. Jadi semakin tinggi pembayaran apa pemerintah menarik utang ini, maka nanti ke depannya anggaran yang tersedot untuk membayar bunga utang ini akan semakin besar. Gitu. Sehingga konsekuensinya ya ketika pemerintah tidak mampu menarik pendapatannya lebih besar ya, maka anggaran-anggaran untuk belanja-belanja yang produktif ya, seperti membangun infrastruktur dasar, ya, membangun jalan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah, ya, kemudian juga membangun irigasi, membangun bendungan, membangun jalur kereta api dan lain-lainnya, ya, itu menjadi semakin terbatas gitu ya, karena sebagian besar anggaran ini dipakai untuk bayar utang. Gitu. Jadi saya kira yang bahaya yang pertama, bahaya yang kedua adalah uh, utang kita ya, yang suku bunganya itu mengandalkan pasar tadi ya, itu sewaktu-waktu bisa naik ya kalau misalnya uh, nilai tukar rupiah kita itu melemah ya. Jadi sekarang itu 15.500 ya kalau misalnya
terjadi kenaikan menjadi 16.000 ya, bahkan ya, eh, lebih tinggi lagi dari itu, maka otomatis maka suku bunga atau pembayaran utang kita ini akan semakin tinggi. Dan juga sebagian daripada surat berharga negara ini bunganya itu dalam bentuk floating rate. Jadi floating rate itu maksudnya bunganya itu mengikuti mekanisme pasar. Gitu. Jadi kalau ada gejolak di pasar keuangan ya, misalnya terjadi krisis misalnya di Amerika, maka suku bunganya tadi di tendernya itu ditetapkan 6%, bisa jadi 7 atau 8%, sehingga pembayaran bunga kita semakin mahal. Saya kira itu bahaya, karena uh, kalau tidak direm maka dalam jangka panjang ya perekonomian Indonesia ini bisa dalam bahaya gitu. Dan tidak menutup kemungkinan bisa bangkrut ya, seperti negara-negara di Amerika Latin atau bahkan misalnya di Yunani gitu. Gitu. Karena utang yang jatuh tempo tidak bisa dibayar oleh pemerintah. Gitu. Begitu kira-kira. Baik, dan juga apakah memang biaya pembangunan selama era Jokowi ini terlalu mahal dan efektivitasnya boleh dikatakan minim, seperti juga kita ketahui ada proyek IKN, kereta cepat dan lain sebagainya, tapi nyatanya juga efektivitasnya tadi yang Anda katakan tidak bisa mencapai mendongkrak perekonomian Indonesia bahkan masih di angka 5%. Oh iya, jadi memang kemampuan pemerintah ini untuk kreativitas pemerintah ini untuk membiayai ya, belanjanya itu sangat rendah. Ya. Jadi pendapatannya itu relatif stagnan, kemudian belanjanya itu digenjot besar-besaran. Dan sayangnya belanja-belanja ini itu lebih banyak pada belanja-belanja yang tidak kurang produktif ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Uh, Misalnya kalau kita lihat uh, infrastruktur ya, jadi infrastruktur itu kan idealnya infrastruktur yang diprioritaskan itu infrastruktur dasar yang memang dibutuhkan oleh rakyat banyak gitu ya. Misalnya sekolah, ya, jembatan, irigasi, ya, uh, ya, kemudian rumah sakit, ya, puskesmas, dan seterusnya. Itu yang perlu diprioritaskan. Tapi kalau kita lihat misalnya beberapa daerah ya, itu rata-rata tingkat kerusakan irigasi mereka itu sekitar 30 sampai 40% gitu. uh, ini tidak sudah beberapa tahun ini ya, irigasi kita ini tidak mendapatkan anggaran yang cukup besar ya, karena uh, negara lebih memprioritaskan infrastruktur yang imbasnya ke atau lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas gitu. Misalnya pembangunan tadi ya, pembangunan tol ya, kemudian pembangunan bandara ya, yang itu lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah atas gitu. Dan efek ekonominya tidak sebesar kalau misalnya tadi ya bangunan jalan irigasi yang bisa mendorong produktivitas pangan kita bisa bisa apa, produksinya bisa lebih tinggi, kemudian biaya logistik ini bisa lebih lancar ya ketika misalnya jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan provinsi itu bisa lebih mulus gitu. Atau sekolah-sekolah ya yang banyak yang ambruk atau seadanya dengan fasilitas uh, yang sangat minim sehingga mereka tidak bisa sekolah dengan cukup nyaman begitu. Nah, ini yang semestinya diprioritaskan, tapi itu justru tidak terjadi ya. Nah, ini yang seperti yang disayangkan gitu. Termasuk misalnya pembangunan IKN ya, yang sekarang itu tahun lalu anggarannya sekitar 26 triliun, nah tahun ini 40 triliun. Padahal kalau uh, anggaran itu diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah ada penduduknya, ya, di kota yang sudah ada penduduknya yang diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran sekitar 40 triliun ini kan jauh lebih bermanfaat gitu dibandingkan 40 triliun digunakan untuk kota yang masih kosong gitu ya, ada penduduk. Ya, begitu mungkin. Baik, dan juga pemerintah membela diri bahwa alasan pemerintah harus berhutang yang bisa ditarik pemerintah untuk mengoptimalkan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun tadi ini hanya sekedar klaim tapi nyatanya tadi hanya sekitar 5%, belum bisa sampai 6% pertumbuhan ekonomi. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Ishak? Iya, saya kira memang tidak benar juga ya. Ya pemerintah ini kan dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang optimis ya. Dia tidak akan pernah menyalahkan
kebijakannya, ya dia tidak akan selalu memberikan harapan-harapan bagus, ya optimisme. Tapi ya itu, ini justru berbahaya ya ketika harapan-harapan itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan, sehingga tidak ada upaya untuk melakukan koreksi atau perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang selama ini diambil. Dan misalnya kalau tadi ditanyakan apakah dengan utang ini, utang yang semakin besar ini kondisi ekonomi menjadi baik, ya saya kira juga tidak seperti itu ya, karena memang tadi ya misalnya berbagai indikator menunjukkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga tidak ya tinggi amat gitu ya, jadi hanya sekitar rata-rata 5% ya, meskipun memang ada COVID ya, tahun 2020 dan 2021 ya, tapi jauh sebelum itu kan tidak terjadi kan lompatan pertumbuhan yang sangat besar gitu. Kemudian juga misalnya kalau kita lihat dari sisi kesejahteraan masyarakat ya, tingkat kemiskinan itu juga uh, masih cukup tinggi gitu. Jadi apa kemiskinan kita itu kalau saya tidak salah sekitar 9% ya, 9,2%. Nah, itu tahun itu sebelum COVID ya, 2019. Nah, sekarang itu naik lagi jadi 9,4%. Artinya utang kita naik signifikan, tapi kemampuan ya kalau diklaim tadi utang ini digunakan untuk mendorong pembangunan, ya tingkat kemiskinan juga lebih tinggi begitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Tingkat pengangguran juga sama, misalnya dari 5,2% ya tahun 2019, sekarang menjadi 5,3% ya. Artinya pertanyaan lari kemana utang ini kan, jadi yang itu menjadi persoalan gitu. Karena yang dianggap utang yang digunakan diklaim digunakan untuk pembangunan ternyata juga dampaknya tidak tidak maksimal atau tidak kelihatan ya di tengah masyarakat kita. Dan saya kira ini harus ada kesalahan, ada persoalan yang sangat mendasar ya, yang mengakibatkan uh, pemerintah utang pemerintah ini menjadi lebih besar dibandingkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Begitu mungkin Bung. Baik, dan terakhir Bung Isa, karena tadi juga Anda katakan jadi ini kemana lari utang tersebut, karena tadi tidak terserap secara optimal kalau tadi dibandingkan dengan yang dikatakan utang ini untuk memberikan kontribusi pembangunan, tapi nyatanya tadi angka pengangguran maupun kemiskinan tidak berbanding lurus gitu. Dan mungkinkah bangun negara tanpa utang, dan bagaimana caranya Bung Isa? Ya, baik. Saya kira memang persoalan utang ini ya di negara-negara kapitalisme, jadi suatu bagian yang tidak terpisahkan ya, karena memang dalam negara kapitalisme ini utang itu adalah sesuatu yang legal ya, sesuatu yang sah gitu. Dan maksud utang di sini adalah utang berbunga ya, atau dalam pandang Islam itu utang ribawi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam undang-undang APBN, misalnya undang keuangan negara ya, utang itu ya dipersilakan untuk dilakukan selama tidak melampaui batas-batas, misalnya uh, batas utang terhadap GDP itu tidak melampaui misalnya 60% ya, sehingga pemerintah itu akan terus menggenjot utang dan merasa tidak bersalah selama masih di bawah 60%. Tapi di negara-negara Amerika ya, bahkan di Jepang itu sampai di atas 100% dari PDB mereka. Ini yang utang yang besar ini kemudian uh, berdampak pada uh, pembiayaan utang tadi ya, dan melalui pembayaran bunga utang. Nah, sehingga ketika kita ingin membangun suatu negara yang tidak bergantung pada utang ya, harus ada paradigma yang menyatakan atau yang disepakati bahwa utang berbunga ini sesuatu yang harus dihentikan, ya, harus dilarang. Dan ini yang diajarkan di dalam Islam ya. Di dalam Islam itu dalam negara Islam atau negara khilafah Islam itu negara ya tidak akan mengadopsi ya kebijakan pembiayaan APBN dengan melakukan utang yang ribawi. Ribawi. Karena ini jelas-jelas diharamkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ini tegas, qat'i dalilnya. Sehingga kalau kita ya sekarang pemerintah menarik utang secara masif ya, bahkan utang kecil pun sekalipun ya, itu dalam pandangan Islam adalah perbuatan dosa. Dan pemerintah rezim sekarang dan
pendukungnya ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kebijakan yang melegalkan riba ini tadi, yang di samping itu berdosa ya, dan juga memberikan dampak negatif terhadap pemilik. Jadi yang pertama, jadi harus ada paradigma untuk menolak ya, atau menganggap utang ribawi ini ada sebagai sebuah kejahatan ya, sebuah tindakan kriminal yang pelakunya itu berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ya, uh, sehingga dalam pembiayaan APBN negara yang tanpa menggunakan utang tadi ya, maka negara akan memprioritaskan ya belanja-belanja yang memang diperlukan gitu. Jadi sesuai dengan pendapatan. Jadi tidak ada istilahnya defisit yang itu menjadi beban negara. Kalau sekarang kan pemerintah gampang saja gitu. Jadi dia uh, pendapatannya itu misalnya hanya bergantung pada pajak ya, keberadaan pajak. Kemudian belanjanya itu disetting sesuai dengan target-target pemerintah, ya, meskipun defisitnya itu besar sekali, sehingga harus dibiayai dengan utang. Nah, dalam negara menganut ya, kebijakan tanpa pembangunan tanpa utang ini, ya, negara akan menghitung ya, kalau misalnya uh, tidak ditemukan sumber pembiayaan defisit ya, selain daripada utang, maka tidak akan dilakukan. Karena kalau dipaksakan ada defisit, ya maka negara bisa terjebak dalam utang. Dan utang dalam perspektif Islam bahayanya itu bukan hanya tadi riba tadi, karena juga ketika kita meminjam ya kepada negara lain, maka negara lain ini berpotensi memberikan syarat-syarat yang itu merugikan ya, negara ya, termasuk bisa membahayakan kedaulatan negara. Dan mereka memaksakan proyek-proyek yang bahan baku dan tenaga kerjanya dari negara mereka, sehingga kita menjadi tanda kutip terjajah ya secara ekonomi. Itu yang kedua. Jadi tidak akan melakukan kebijakan defisit ketika itu berimplikasi pada uh, terjadinya utang. Kemudian yang ketiga, ya, akan diprioritaskan belanja-belanja yang memang dibutuhkan saja. Jadi belanja-belanja yang wajib ya. Jadi di dalam Islam, dalam apa, aturan APBN dalam Islam itu ditetapkan mana belanja-belanja yang wajib, misalnya gaji pegawai, gaji tentara ya, kemudian termasuk fasilitas umum ya, kemudian juga jihad fisabilillah ya, kemudian juga belanja untuk bencana dan seterusnya. Nah, untuk pembangunan maka diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang memang betul-betul dibutuhkan ya, bukan infrastruktur uh, yang tersier atau sekunder yang itu tidak terlalu penting bagi negara, seperti tadi misalnya pembangunan kereta cepat ya, pembangunan IKN. Nah itu kalau anggaran negara yang terbatas maka itu tidak dianggarkan. Dan juga yang berikutnya adalah pemberantasan korupsi secara masif, karena kita tahu bahwa anggaran di Indonesia itu sekitar 20-30% itu kan bocor gitu, dan itu terbukti misalnya kalau kita lihat di anggaran pemerintah daerah di dinas-dinas ya, itu sampai 15-30% anggaran anggaran itu memang disetor oleh apa diambil oleh pejabat ya, oleh pejabat. Itu kan luar biasa, setengah sepertiga daripada anggaran itu sudah hilang gitu. Belum lagi yang dikorupsi oleh pemegang-pemegang proyek gitu. Jadi mungkin ya bisa sampai hanya separuh daripada anggaran itu yang betul-betul terrealisir. Nah, ini kan cukup besar kan kalau misalnya itu bisa dihilangkan. Dan berikutnya adalah uh, negara ya, dalam negara Islam ya, tentu saja akan mengoptimalkan sumber pendapatan. Artinya kalau memang misalnya belanjanya itu besar ya, misalnya untuk kepentingan bangunan industri ya, pembangunan infrastruktur ya, memang anggarannya besar ya. Kemudian juga pembangunan industri militer khususnya ya, angkatan bersenjata ya, untuk kepentingan jihad fisabilillah yang memang budget yang dibutuhkan cukup besar ya, maka tentu saja memang harus diimbangi dengan uh, peningkatan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan ini telah diatur di dalam Islam ya, misalnya dari kharaj, jizyah, fai, ya, kemudian juga pendapatan dari zakat, kemudian juga yang cukup besar nantinya adalah pendapatan dari uh, sumber daya alam ya, atau barang-barang yang menjadi kepemilikan umum yang selama ini di Indonesia ya
meskipun kita itu kaya, tapi lebih banyak dikuasai oleh investor-investor asing ya, dan juga investor swasta, dan peran BUMN sangat rendah sehingga pengelolaan sumber daya alam kita ini minim yang masuk ke dalam negara begitu. Dan ini kalau dikuasai oleh negara, insya Allah pendapatannya sangat besar, dan ini bisa cukup untuk memenuhi belanja-belanja yang dibutuhkan ya, bangun negara ini. Saya kira itu secara umum seperti itu. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan tadi harapan-harapan kita membangun negara tanpa utang ini bisa terrealisasi tadi seperti yang dicontohkan dalam Daulah Islamiyah. Jazakallah sekali lagi Bung Ishak, mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.